Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan berlari kepada tujuanmu. Kau hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sesungguh kekuatan Kau menghadapanku. Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranmu. Firman-Mu ya dan amin, sungguh kekuatan Kau pengharapanku. Kau terbaik bagiku. Sekali lagi katakan, ku melupakan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku.
sukacita. Oh, di hadiratmu ada sukacita, dalam hadiratmu ada pengharapan. Memandangmu sebagaimana adanya dirimu, kau semakin jelas kelihatan. Engkau perlihatkan dirimu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat kasih yang kau limpahkan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh disegarkan kembali dengan perkataan-perkataan. Oh, kami boleh akan kembali bersama dengan Engkau. Dan Engkau terus mengajari kami bagaimana caranya makan yang benar, makan firman, dan minum air hidup yang daripada. Terima kasih. Oh, memandangmu itu kerinduan kami setiap hari. Melihat wajahmu semakin jelas, kami bersyukur. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua. Shalom semua. Yang di radio shalom. Mungkin tadi ada yang sulit masuk di Zoom. Boleh gabung lagi ya. Karena tadi salah. Lalu Ya. Tadi salah setting, nggak dibuat passwordnya. Makanya nggak bisa masuk. Oke, sekarang suaranya sudah jelas kah? Pecah lagi suaranya. Pecah kah suaranya sekarang? Ya, pecah ya? pecah. Hanya. Tadi saya naik. Ya. Oke. Tunggu ya. Sekarang gimana? Sekarang? Cek 1. Sekarang udah gimana? Sudah, Pak. Oke. Sudah oke? Cek 1. Tadi karena katanya kurang kencang, naikin jadi pecah. Oke ya. Ya, yang di radio boleh ini ya. Yang mau gabung lagi boleh, karena tadi memang ada salah ya. Radio juga tak banyak juga. Tapi banyak yang terlambat banget memang. Ini harus dihapuskan kutuk Senin.
Kok tiap Senin kok sulit. Oke, baik ya. Coba kita ini lagi ya, karena kemarin seperti ada gangguan ya. Saya juga tak cukup ini ya, tak cukup santai ya menyampaikannya kemarin yang ibadahnya. Dan rekamannya juga kan terputus juga. Jadi masih dikirim yang bagian 1, bagian 2 kayaknya juga. Karena lambat dikasih tahu kalau suaranya itu nggak masuk kan. Makanya jadi pas di penghujungnya baru diperbaiki lagi. Nggak tahu bagian kedua sudah oke nggak kemarin. Tapi yang di-upload itu masih bagian 1 ya. Masih sampai berapa menit aja khotbah. Jadi coba kita ini lagi ya. Kita lihat lagi sekali lagi ya. Yang di kitab Sefanya itu ya. Nah, yang live pada tua. Oke. Sudah? Yang di radio boleh gabung ya. Cek 1. Yang di radio boleh gabung kembali. Lihat. Dikatakan di sana itu, jadi nubuatan ini sifatnya memang belum terjadi semua ya. Karena kan ceritanya kan di sini kayak katakan, aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Segala-galanya dari atas muka bumi. Di dalam Alkitab itu kan kebanyakan kan sebetulnya kan berbicara kepada orang Israel pada waktu itu gitu. Nah, jadi seringnya itu keadaannya masih untuk mereka gitu. Namun ketika zaman Tuhan Yesus kan bahwa setelah mereka menolak kedatangan Mesias yang pertama itu, maka keselamatan itu beralih kepada bangsa-bangsa. Nah, tetapi pada waktu Paulus dia menjadi pemberita Injil gitu ya, dia itu kayak dipakai lagi untuk menarik hati Allah itu kembali kepada orang Yahudi gitu. Kalau kita lihat ya, sampai dia rela terkutuk. Namanya dihapus dari kitab kehidupan gitu. Namun ternyata semua itu adalah pola kerjanya Allah gitu. Sistem kerja Allah. Nah, sistem kerja Allah inilah yang sifatnya itu progresif, Saudara. Sifatnya itu berjalan terus. Nah, ini yang harus kita pahami. Supaya kita itu tidak statis. Ya. Jadi semua hal itu dari 3 pola pekerjaan Allah itu, dari 3 tahapan pekerjaan Allah. Kenapa 3 saja? Karena itu sebagai tahapan gitu. Tetapi 3 tahapan ini kalau untuk secara umum, itulah namanya, ada namanya waktu pengelolaan 6.000 tahun. Itu secara umum. Seluruh bumi. Jadi pengelolaan bumi itu 6.000 tahun. Pengelolaan semuanya gitu ya. Tapi bagi kita itu, bagi pribadi, ada juga namanya waktu pengelolaan Tuhan atas kita secara pribadi. Itu yang dikerjakan oleh firman yang di dalam kita secara pribadi. Firman yang kita terima. Jadi sebetulnya ketika dulu diajarkan kita mesti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu seperti menerima pribadinya. Pribadi. Ya. Nah, sementara pribadi itu kan tidak bisa lepas daripada firman-Nya.
ya daripada perkataannya. Namun banyak para pengajar-pengajar Alkitab itu mengajarkan itu tinggal di dalam bahwa firman Tuhan itu, Alkitab itu adalah firman Tuhan. Jadi sampai-sampai saking ekstrimnya bahwa Alkitab itulah firman Tuhan. Itulah satu-satunya. Jadi semua orang harus sepertinya harus kembali ke situ, back to the Bible. Di satu sisi, saudara, itu memang diperlukan pada waktu itu karena terjadinya banyak penyimpangan. Penyimpangan karena kegerakan-kegerakan roh. Jadi banyak memang akhirnya itu berkanjang kepada penglihatan-penglihatan. Disitulah pada waktu itu Tuhan perlu memperbaiki kembali dasar-dasarnya. Karena banyaknya kekacauan yang terjadi. Itu selalu terjadi, saudara. Jadi dagingnya kan nggak kuat. Nah, jadi saudara, namun saudara, hal ini telah mematikan atau memadamkan pekerjaan Roh Kudus. Yaitu kalau benar-benar masih ada orang yang benar-benar merenungkan tentang pekerjaan Tuhan. Kalau hanya sudah berhenti sampai di pencapaian jiwa-jiwa sih, sebesar apapun hamba Tuhan itu, dia nggak akan bisa mencapai ini, nggak akan bisa melihat pekerjaan Tuhan ini. Kalau dia sudah stuck di situ. Ya, tetapi kalau orang itu rela menjual segala miliknya, jadi menjual segala miliknya ini adalah, itu bukan hanya masalah uang. Ya, bukan hanya masalah hartanya. Tetapi selama ini harta yang dia miliki itu, yang bersifat rohani itu, yaitu pengenalan akan Tuhan. Kalau dia tidak rela membuang itu, menjual itu, dan dia dipimpin, dan dia mau dipimpin oleh Tuhan itu sendiri, maka dia akan melihat dengan jelas. Jadi sekalipun kita sama-sama menjadi orang percaya, sama-sama mengatakan menyembah Tuhan Yesus, tetapi pada hakikatnya kita ada di tempat yang berbeda. Jadi akan ada pemisahan antara orang yang menyembah Tuhan tapi menyembah berhala, sebetulnya. Kan berhala itu kan artinya adalah Allah yang menurut kita, menurut gagasan kita. Nah, disinilah sebetulnya dengan jelas perbedaannya antara keyakinan dan agama. Ya, jadi saudara, bangsa Israel itu saking fanatiknya bahwa mereka itu keturunan Abraham. Jadi mereka terlalu membesarkan pilihan Tuhan atas Abraham. Jadi saudara, itu juga yang mewarnai iman orang Kristen saat ini, pada masa kini. Kayak balik lagi. Jadi seolah-olah Tuhan itu jadi karena dia terikat dengan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub itu, jadi seolah-olah itu secara lahiriah. Itulah yang diucapkan oleh Paulus juga di Roma pasal 11 itu kan, tentang Israel. Jadi saudara, semua orang Israel, orang Yahudi itu,
Justru itulah yang membuat mereka tidak bisa menerima kedatangan Mesias yang pertama kali sampai hari ini. Padahal saudara, orang-orang percaya itu sudah sangat diberkati. Bahkan sebetulnya orang-orang Kristen lah yang ziarah ke Israel. Seperti yang saya katakan, tour guide itu dia itu bahkan ateis gitu. Atau dia itu orang Yahudi gitu. Sebetulnya mereka jijik sekali dengan bangsa-bangsa lain. Tapi karena bangsa-bangsa lainnya itu secara khusus orang Kristen itu, karena mereka itu membawa uang lah ceritanya kan. Kan kalau nggak ada peziarah ke sana dia nggak dapat uang ceritanya. Ekonomi mereka nggak maju. Karena mereka itu banyak sekali ekonominya itu maju dari pariwisata. Jadi di Israel itu semacam ada dua kota gitu. Ada kota Yerusalem kuno, jadi itu dipelihara gitu, yang sederhananya. Tapi ada dia yang benar-benar kota modern, yaitu Tel Aviv. Makanya kan ibu kotanya kan Tel Aviv kan. Nah, tetapi kemarin itu si itu kan pindahkan ibu kotanya kan ke Yerusalem. Presidennya Amerika siapa sebelum ini, Trump itu. Ya, jadi begitu itu kembali itu kan langsung peta akhir zaman itu langsung rasanya itu bangkit lagi karena semua orang memandang ke Yerusalem secara fisik. Jadi apa saja yang terjadi di Yerusalem. Jadi kalau misalnya terjadi lagi pergolakan, wah begitu mau bangun itunya bait sucinya gitu kan, langsung sudah gempar, langsung semua orang, oh Tuhan sudah datang nih. Selalu lihat tanda-tanda. Kenapa saudara selalu lihat tanda-tanda? Itulah bedanya manusia dengan Tuhan. Dan disitulah orang yang selalu melihat tanda-tanda. Nggak bakalan pernah melihat Tuhan. Itu sudah terbukti, saudara. Jadi Tuhan Yesus yang datang sampai hari ini, mereka nggak mau menerima. Jadi walaupun ada namanya Yahudi Mesianik gitu, itu bercampur. Gitu. Jadi ritualnya itu masih sangat kental sekali. Dan ritual-ritual ini juga mewarnai ibadah orang percaya. Jadi karena pada waktu itu, saudara, masih jadi kekristenan pada waktu itu awal-awal gereja mula-mula ya. Jadi sebetulnya mereka belum siap kelola gitu. Karena kan ceritanya kan Tuhannya kan nggak kelihatan gitu. Jadi pada waktu itu jadi pada awal-awal itu saudara itu mereka masih sering ke sinagoge gitu, ke bait suci gitu. Tapi setelah mereka mulai banyak itu mereka itu berkumpul aja gitu. Jadi berkumpul nanti mereka itu ya nyanyi apa gitu. Yang lain bermazmur, ada yang berbahasa roh. Jadi pada waktu itu saudara terjadi semacam bagaimanalah dipimpin oleh Roh Kudus gitu. Tetapi pada awalnya itu kan masih tertib. Tapi berikutnya kan mulailah masuk gitu. Gagasan-gagasan manusia. Nah, berikutnya makin lama
masuk lagi gereja itu kepada yang namanya ritual-ritual. Makanya ada liturgi-liturgi gitu. Liturgi itu bukan hanya pembacaan ayat-ayat ya. Liturgi itu adalah tata ibadah. Gitu. Kalau dulu nyanyi dari buku ND gitu kan, kalau orang Batak. Gitu. Atau Kidung Jemaat kalau yang bahasa Indonesianya. Ya, itu namanya liturgi. Gitu. Jadi waktu itu ya nggak ada lagi pekerjaan Roh Kudusnya, nggak kelihatan lagi. Lalu masuklah gerakan Pentakosta sampai ke karismatik yang terakhir. Sampai selanjutnya. Nah, di mana-mana saudara, kita melihat semua itu ada. Dan kita pun yang sudah mengalami atau sudah menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita pun kan masih sulit juga bergerak. Gitu. Ya masih tetap dengan yang nggak ada beda lah. Gitu. Memang bukan di situ intinya. Tetapi memang karena lambannya lamban memang kita berpikir, lamban kita itu apa namanya bergerak. Apalagi kita masih dipusingkan masalah-masalah penghidupan kita di bumi. Itu yang bikin lamban lagi. Kita masih di situ semua ya. Belum bisa masuk ke zaman yang baru itu. Memang juga itu di satu sisi kita harus melewati satu tahapan dalam perjalanan kita gitu. Jadi ketika umur kita berapa, umur kita misalnya 1 tahun bertambah saja, ada fase-fase yang kita lalui dalam hidup kita. Gitu. Nah, sebetulnya saudara, kalau kita itu pengikut jalan Tuhan, kalau sejak awal kita itu pengikut jalan Tuhan, kita setia, kita lepas dari dalam tanda kutip ya, kekristenan kita, maka kita bisa berkata nantinya, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kan dia jadi jalan. Kalau dulu dia pertama, tapi sekarang kita ini dia yang di dalam kita. Nah, kita yang dari sisi manusia kita gitu. Jadi ketika kita harusnya belajar dari persekutuan kita dengan firman itu. Jadi saudara, perjamuan kawin anak domba itu sebetulnya artinya adalah menyatunya kita kembali dengan Allah itu. Jadi ada gambaran secara umum, tapi ada gambaran secara pribadi. Masing-masing kita. Harus sampai kepada pencapaian yang seperti itu. Barulah nanti kita itu mengerti apa itu kesatuan secara korporat bersama-sama. Ya. Nah, makanya saudara, ketika Tuhan mengatakan, mengajarkan tentang masuk kepada kerajaan itu, berbahagialah orang yang miskin. Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau ada orang yang minta kamu jalan 1 mil, jalanlah bersama dengan dia 2 mil. Itu semua adalah itu kesatuan korporat maksud. Jadi yang dimaksud dengan penganiayaan itu bukan hanya masalah dari luar. Jadi seolah-olah saudara firmannya Tuhan itu, kalau ada yang tampar kamu pipi kiri, kasih pipi kanan. Seolah-olah itu orang luar. Bukan sebetulnya. Itu di dalam. Di dalam juga termasuk. Ya. Jadi di situ saudara,
ketika Tuhan Yesus, ketika dia bersama dengan murid-muridnya, sampai dia di atas kayu salib itu, bahkan sampai dia terangkat pun sebetulnya, mereka belum menemukan juga. Padahal mereka itu sudah jelas-jelas melihat secara fisik bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Kubur batunya itu terangkat kan gitu. Lalu sampai 40 hari Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Mereka juga belum mengenal Tuhan. Jadi jangan heran ketika Tuhan bilang bahwa belum ada orang yang mengenal aku, kata Tuhan. Karena mengenal di sini adalah itu seperti kita menyelam di samudra yang luas gitu. Cobalah bayangkan betapa kecilnya kita. Lalu Allah itu luas sekali. Bahkan dia bilang lagi, bangsa-bangsa seperti setitik air dalam timur. Setitik. Gitu. Apalagi kita secara pribadi. Jadi saudara, saudara harus benar-benar tercipta di dalam saudara perenungan akan perjalanan hidup saudara. Harus, saudara. Saudara harus merenungkan setiap kali. Saudara harus perhatikan apa yang terjadi dalam hidup saudara ketika menghadapi masalah. Apa saja. Disitulah nanti saudara akan mengetahui betapa kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Itulah indikatornya. Jadi setiap hari saudara akan benar-benar merasakan bahwa setiap hari itu adalah hari yang baru. Setiap hari. Nah, hari yang baru di sini saudara, itu benar-benar saudara, jadi ketika kita katakan setiap, bukan hanya perkataan kita ya, tetapi hari yang baru di sini ini membuat kita itu semangat menantikan hari yang baru setiap hari. Nah, jadi kalau indikatornya kita itu pagi misalnya gitu ya. Kita mulai suatu pagi gitu. Kalau misalnya posisi seperti itu, berarti hati kita itu masih ada melekat di dunia. Itulah indikatornya. Karena dunia ini memang sedang diruntuhkan. Inilah yang dikatakan itu, aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bahkan perkataannya sampai mengatakan bahwa langit dan bumi akan dilenyapkan. Apanya yang dilenyapkan? Yang dilenyapkan itu adalah yang lama. Yang sudah dirusak itu. Jadi ketika iblis merusak manusia dengan dia mengatakan sesuatu yang lain, yang berbeda dari esensinya Tuhan. Jadi itu merusak.
Namun saudara, kebanyakan orang percaya itu jadi fokusnya kepada iblis. Jadi selalu melihat tanda-tanda. Kalau kamu nanti melihat pembinasa keji, orang tidak lagi itu melihat kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan. Makin gelap lah. Tapi orang selalu melihat kepada pembinasa kejinya. Karena mengusir setan itu menyenangkan, mendoakan orang menyenangkan, orang fokus di situ. Mereka nggak fokus kepada pekerjaan Tuhan atau sistem kerja Tuhan. Sehingga saudara, perjalanan ke Gunung Sion itu berputar-putar terus di padang gurun. Nggak sampai-sampai. Berputar terus. Ya. Jadi saudara, ketika kita Tuhan mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu firman sudah lama sekali diucapkan. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah ucapkan firman. Paulus juga sudah mengucapkan bahwa kita ini warga kerajaan surga. Di bumi kita pendatang. Tetapi selalu saja pikiran orang percaya masih di bumi. Indikatornya apa? Tanda-tandanya apa? Itu indikator ya. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya adalah tidak ada semangat dalam hidup. Tidak ada gairah. Kalaupun masih ada gairah, itu karena begini, karena ada firman Tuhan yang bilang begitu. Itu harus semangat. Bukan karena dari dalam diubahkan. Saudara, dunia ini salah satu ciri dunia ini yang sangat jelas sekali adalah bahwa tidak pernah dapat memuaskan batin kita. Nggak bisa. Apapun yang kita capai dari dunia ini. Apa saja keberhasilan dunia ini. Nggak bakalan bisa memuaskan batin kita. Tetapi kalau yang dari Tuhan itu, saudara, itu benar-benar keindahannya itu sampai meresap dalam. Kalau saudara dulu pendamba hadirat Tuhan, akan mengerti yang saya katakan. Tetapi kalau tidak, ya kalau memang nggak pernah merasakan sesuatu tentang hadirat Tuhan, gitu, maka nggak bisa mengerti yang saya katakan tadi. Bagaimana bisa merasakan keindahan itu di dalam, gitu. Sampai seluruh hidup kita ini merasakan Tuhan. Bukan hayalan. Karena selama ini gereja sudah banyak buat hayalan. Membayang-bayangkan Tuhan. Tapi yang dibayangkan itu bukan Tuhan yang hari ini. Tuhan yang kemarin. Jadi ibarat menggali sumur yang lama. Itu terus digali-gali.
Tidak ada pencerahan baru. Jadi ciri orang yang sudah menerima Tuhan sendiri masuk ketika dia mengetok pintu rumahnya, cirinya yang sangat kontras adalah dia bisa merasakan Tuhan setiap hari. Disitulah kita namanya mengalami pekerjaan Tuhan. Jadi ketika saya mengatakan kita sudah melihat Tuhan, itu lebih ke arah sampai gini loh, sampai seluruh tubuh kita ini mengalami Tuhan. Kalau selama ini kita mengandalkan mata kita, walaupun itu mata roh. Jadi kita selalu menunggu pakai mata ini. Jadi semua orang yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, itu pakai ini kebanyakan semua. Jadi kebanyakan orang Kristen itu ya, yang katanya menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, pakai ini. Tahukah saudara, Simeon ketika dia bilang sudah melihat Mesias, apakah dia pakai ini? Ketika orang tuanya membawa bayi Yesus yang umur 8 hari. Kenapa dia bisa melihat? Apakah pada waktu itu Yesus bersinar, waktu itu dibawa? Tidak kan? Tidak bersinar. Karena pada waktu itu mau dibawa kayak penyerahan lah, gitu, karena umur 8 hari. Tetapi dia bisa bilang, ketika dilihat naik itu, wow, sekarang ya Tuhan, Engkau boleh bawa aku pulang. Karena usianya sudah sangat lanjut. Karena aku sudah melihat Mesias. Masih bayi, bagaimana dia bisa? Murid-murid pada waktu itu sudah lihat, sudah hidup bersama dengan Tuhan. Menurutmu siapakah aku ini? Apakah ada mereka yang mengerti? Tidak ada. Kecuali Petrus yang langsung mendapatkan pewahyuan pada waktu itu. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus tidak mendengarkan. Dia tidak mendengarkan dari Bapa, tidak. Dia nggak dengar secara audible. Tapi dia itu pada waktu itu tanpa disadari, tiba-tiba gitu, dia mengucapkan sesuatu. Nah, waktu mengucapkan sesuatu itulah di situ Allah itu bekerja. Gitu. Jadi firman-Nya itu ada di mana? Di mulutnya Petrus. Allah itu ada di mana? Bapak itu ada di mana? Di mulutnya Petrus. Berarti kan, pada waktu itu ketika Petrus berbicara, berarti kan Allah yang sedang bicara. Yang disebutkan oleh Tuhan Yesus itu sebagai Bapa. Jadi saudara, di situ kita melihat Allah di dalam semua. Jadi Yesus yang dia katakan kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Di sisi lain dia bilang,
Bukan manusia yang mengatakan itu, tapi Bapakku. Di satu sisi kan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Oke? Tapi di satu sisi si Petrus ini dikatakan bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tapi Bapakku. Pada waktu Yesus jadi bayi itu, dia bayi kan? Tapi dikatakan dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Allah itu sendiri. Masuk akal nggak? Kan nggak masuk akal. Tetapi saudara, disitulah bahwa ternyata Allah itu memenuhi segala sesuatu. Kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang masih bayi itu. Lalu siapa yang bicara ke Simeon itu? Kan waktu dia ngomong itu kan rohnya itu dia merasakan sesuatu. Aku sudah melihat katanya. Apanya yang dia lihat? Oh masih bayi kok. Apakah Yesus melihat tanda-tanda? Apakah Yesus pada waktu itu memberikan satu tanda gitu? Tiba-tiba muncul dari dia, akulah dia. Kayak bunyi, kayak apa gitu kan? Kayak hidup gitu, nyala gitu. Apakah gitu? Tetapi semua orang yang menantikan kedatangan Tuhan mau melihat dengan mata jasmani. Yang nggak bakalan bisa, saudara. Apalagi saudara selalu melihat tanda-tanda. Yang dia lihat itu iblis terus. Gitu. Pekerjaan iblis terus. Oh sudah terjadi perang, oh sudah terjadi ini, oh sudah ini. Itu terus yang dia lihat. Makanya saudara, kebanyakan orang percaya ini saudara. Yang mengatakan dirinya orang Kristen itu. Selalu sesat itu, sesat itu, sesat itu. Orang yang bilang itu sesat itu. Gak bisa melihat bahwa Tuhan berdaulat di atas semua. Nah, itulah yang terjadi juga dengan orang-orang kudus sebelum kita. Sampai Petrus itu, sampai dia itu disalibkan terbalik. Saudara, dia itu hanya menenangkan dirinya ketika dia mau masuk ke satu perjalanan di mana dia benar-benar dia masuk ke dalam kekekalan yang sesungguhnya. Karena apa? Karena kan tubuhnya sudah mati. Dia mau menuju kepada kematian gitu kan. Disitulah dia ingat semua perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Berapa tahun sebelumnya? 30 tahun yang lalu gitu. Dia mulai mengingat kembali gitu. Tiba-tiba perkataan Tuhan yang mengatakan kepada dia, ketika engkau muda, engkau bebas kemana engkau pergi. Tetapi ketika engkau sudah tua, itulah perjalanan. Tetapi saudara, kita itu dalam perjalanan kita ini saudara. Karena pengalaman mereka adalah pengalaman kita juga. Dan kata firman Tuhan, kita telah datang kepada mereka.
anak-anak sulung. Roh anak-anak sulung. Kita telah datang kepada mereka. Artinya, saudara, bahwa pengalaman mereka, apa yang mereka alami dalam pengalaman mereka akan Tuhan, kita sudah boleh anggap bahwa kita sudah mengalami semua. Tak perlu kita harus merasakan yang mereka alami. Kalau enggak, saudara, lambat sekali. Karena kenapa mereka menderita, saudara? Kenapa mereka harus mengalami semua penganiayaan sampai seberat itu? Gitu? Bukan karena Tuhan mengharapkan mereka demikian. Bukan karena Tuhan ingin mereka menderita seperti itu. Bukan. Oh, supaya dia bisa mempersembahkan lebih baik kasih kita kepada Tuhan kalau kita sampai dianiaya seperti itu. Bukan. Karena sebetulnya yang dianiaya, yang menderita, bukan kita saja. Kan ceritanya kan, kita kan sudah menerima kedatangan Tuhan. Dia sudah masuk dalam kita, yaitu firman. Sama seperti Petrus ketika dia bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berarti kan Tuhan, Allah itu sendiri berbicara melalui dia. Berarti kan Allah itu kan ada di dalam dia, kan gitu kan. Ketika Yesus bicara juga demikian. Kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Ketika Yohanes dan Petrus itu masuk ke bait suci itu kan, di situ ada yang apa namanya, di gerbang itu ada yang peminta-minta yang lumpuh itu kan, pandang kepada saya. Siapa yang bilang? Kan imannya yang bilang, lihat saya. Sama seperti perkataan Tuhan itu, saudara. Kalau engkau lihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Jadi perkataan-perkataan Tuhan yang dulu itu, walaupun dulu itu belum ditulis, saudara, tapi itu terpatri kuat gitu. Itu Roh Kudus itu, saudara, yang di dalam mereka itu kayak mengingatkan mereka. Jadi setiap kali mereka bicara, dulu Tuhan pernah mengucapkan seperti ini. Jadi mereka niru, kira-kira seperti itu. Tapi itu karena dalam proses pengenalan mereka akan Tuhan, Roh Kudus itu membuat satu perasaan kuat di dalam hati mereka. Nah, disitulah sebetulnya setiap hari kita melihat Tuhan. Pengalaman seperti itulah. Jadi waktu dia bilang, lihat ke saya, pandang saya. Saudara, ketika dulu beberapa kali saya mendoakan orang dengan cara seperti ini, orang itu langsung imannya bangkit. Saudara. Dengerin ya. Nih, ikuti kata-kata saya. Waktu mereka ngikuti itu, kalau dia masih baru pertama kali didoakan, itu gampang sekali. Langsung mengalami Tuhan hari itu. Nah, jadi kira-kira seperti itulah. Jadi cara pandang mereka terhadap seseorang itu. Kalau engkau lihat aku. Jadi ketika Petrus dan Yohanes itu bilang, waktu itu segar sekali dalam ingatan mereka.
perkataan Tuhan itu. Nah, jadi saudara, yang diharapkan Tuhan dengan kita ini, jadi kedatangan Tuhan yang kedua ini kayak menjemput kita. Gitu. Tapi dia tidak akan bawa selama hati kita ini masih melekat. Jadi kita ini kayak yang seperti Pak Eras bilang itu berkemas-kemas. Tetapi perkataan dia itu dia katakan ya dia nggak ngerti sebetulnya. Dia hanya berkemas-kemas untuk mati saja. Tetapi ini kita real sekali, kita dipersiapkan bagaimana caranya kita meninggalkan. Hati kita ada di mana dia kasih tahu. Itulah dengan penghakimannya. Itulah gunanya penghakimannya. Jadi kalau dulu saudara yang katanya dia dengan datang dengan mendadak itu seperti menakutkan bagi kita. Kalau kita baca ayat-ayat ini juga. Satu ayat yang ditutup dengan satu ayat itu dengan tenang. Yang dia Habakuk kemarin itu ya. Kalau di sini kan ketika melihat semuanya itu, aku akan mengacukan tanganku terhadap Yehuda, terhadap Yerusalem, aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama-nama para imam berhala, juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Itu dilenyapkan yang seperti itu. Jadi yang dilenyapkan itu adalah segala kemunafikan kepercayaan kita kepada Tuhan. Di satu sisi, suatu saat ketika kita di hadirat Tuhan, kita itu bisa sungguh-sungguh. Tetapi di sisi lain ketika kita menghadapi hal-hal yang jahat di dalam diri orang-orang yang dekat dengan kita bersungut-sungut. Kita mau mundur. Selama kita itu mau mundur gitu ya. Sebetulnya kita sudah menolak pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kita sedang bilang sama Tuhan, padahal Tuhan sendiri yang sedang menghadapi iblis yang ada di sekitar kita, termasuk yang ada di dalam diri kita. Jadi saudara, Tuhan berurusan dengan pemberontakan kita. Yang dia hukum itu ketidaktaatan kita. Yang dihukum itu sungut-sungut kita. Bukan kitanya. Namun karena kita ini telah melekat dengan tubuh kita ini, kita belum menanggalkan gitu. Maka rasa sakit itu lebih kuat daripada kebahagiaannya Tuhan itu. Itu yang membuat semua sebetulnya. Jadi kita akan berkali-kali mengalami penghakiman seperti ini. Sampai saudara yang di ayat 7 itu yang dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Ya. Jadi itulah tujuannya Tuhan menggoncangkan segala sesuatu. Dan akan makin parah. Peraturan-peraturan yang dibuat itu sepertinya mereka melakukannya, tapi tahu enggak? Mereka tidak sadar, tidak tahu apa yang mereka perbuat. Makanya Tuhan bilang,
Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ibaratnya sebetulnya begini, saudara. Allah itu sendiri mengucapkan kata-kata itu. Walaupun melalui mulutnya Yesus. Sudah lihatkah Allah itu menyatu dengan Yesus? Kalau seperti kemarin kita memisahkan mereka secara ekstrim, pengertian ini saudara nggak dapatkan. Nggak bisa. Karena kan ada pemisahan di pikiran kita. Oh, Yesus yang sedang berdoa. Pada waktu itu dia berdoa dari sisi kemanusiaannya. Kita memisahkan mereka terlalu ekstrim. Sebetulnya Allah itu sendirilah. Karena kan harus firman-Nya yang bekerja. Kan sebelum segala sesuatu ada, kan hanya ada Dia. Jadi bagaimana caranya memperbaiki kerusakannya? Ya harus Dia. Makanya Adam harus dibuat tidur nyenyak. Supaya dia bisa ambil dari dia. Dia ambil tulang rusuk. Jadi dia kayak dibius gitu, dibius total gitu. Tapi ceritanya di situ tidur. Ketika Abraham mempersembahkan korban menanti-nantikan Tuhan, terjadi kegelapan, kan? Kan waktu itu lagi dia menanti-nantikan, kan dia tertidur. Sampai tertidur. Bayangkan dia menanti-nantikan Tuhan. Kalau Saul tidak. Samuel sudah bilang, kamu jangan lakukan apa-apa sampai aku datang. Tapi dia didesak. Karena apa? Rakyat sudah mulai tercerai berai. Kan itu juga yang saya bilang sama Tuhan kan. Tuhan kalau kayak gini, bubar loh semua ini. Kita lihat ini. Kita semua belajar kan? Saya juga belajar kan? Karena wah sudah salah paham. Itu kan yang buat saya buat permintaan sama Tuhan. Sampai Tuhan bilang, dah berhenti marahnya sekarang. Kita lewat lagi. Jadi saudara, yang dimiliki oleh Abraham itu, ketika dia sabar menunggu Tuhan. Sabar menunggu, bayangkan api turun dari langit. Dia bisa buat api. Abraham bisa membuat api sendiri kan. Tapi di situ dia benar-benar menunggu Tuhan yang tak kelihatan. Dan Tuhan datang pada waktu itu. Saudara, kata di sini berdiam dirilah. Inilah perenungan kita setiap hari. Saudara, tak bosan-bosan saya cerita tentang bagaimana saya bisa berbicara terus seperti ini. Saya sudah katakan, saudara. Seperti tadi kan, sampai jam berapa gitu kan. Tidak sengaja saja. Saya lupa klik yang untuk yang passcode itu.
Jadi susah masuk. Bangunnya setiap hari sudah cepat juga. Cuman kan kadang-kadang gini. Tidur 5 menit lagi ya. Sampai itu waktu 20 menit berlalu. Cepat sekali. Kayak baru tadi. Baru kayak 1 detik aja. Padahal sudah jam 7 lewat. Jam 4 lewat 10 gitu. Padahal bangunnya sudah jam 4 kurang 10 gitu kan. Sebelumnya pun sudah bangun. Tapi tubuh kita ini kan masih berat. Gitu. Yang di pikiran kita, kurang istirahat. Padahal selama ini ketika istri saya habis mandi, dingin sekali Papi katanya. Saya udah mau bilang, enggak kok, enggak ada panas gitu, seperti lagi kurang. Tahu enggak? Begitu saya masuk, tubuh saya itu hangat sebetulnya gitu kan. Masuk kamar mandi, dingin sekali gitu. Untung air panasnya masih ada gitu. Padahal tadinya enggak ada apa-apa, segar gitu, enggak ini. Oh. Nah, ketika buka tadi, makanya sampai lewat gitu kan. Itu karena apa? Salah bikin itu. Tapi tahu enggak? Kan pada waktu itu kan lagi buat semua kan kacau harusnya gitu. Gimana caranya menyampaikan sesuatu dan benar-benar Tuhan yang menyampaikannya gimana? Kan biasanya selama ini kan kalau namanya benar-benar mempersiapkan firman Tuhan itu kan cari Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi Tuhan izinkan dalam hal keadaan tidak kondusif lah ceritanya. Tapi dia bisa mengajar dengan tenang. Itu tahu nggak? Di sini gitu, di dalam. Itu sudah dia latih gitu. Jadi kayak kita ini, kayak Tuhan itu memerintah. Jadi kita ini kayak alam semesta. Oke. Jadi dalam kita ini, karena memang sudah dirusak gitu ya. Jadi sel-sel tubuh kita ini ibarat ada bintang-bintang di sana, ada apa gitu. Ibarat sedang diperbaiki ketika dia datang. Lalu dia tiupkan damai sejahtera. Maka dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Sebab hari Tuhan sudah dekat. Jadi saudara, kalau kita tidak berbiasa berdiam diri merenungkan Tuhan, maka ini akan membuat kayak gini saudara. Terjadi kepanikan. Jadi begitu terjadi kekacauan di luar. Kalau kita sudah terbiasa merenungkan dia, maka ketenangan yang di dalam sini akan menenangkan yang di sini. Makanya satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Jadi inilah pola kerjanya Allah gitu. Sistem kerjanya Allah. Jadi ingat sekali lagi. Yang dihukum oleh Tuhan itu sebetulnya pemberontakan kita. Segala hal yang membuat kita tidak balance, tidak seimbang. Keserakahan kita, kesombongan kita, merasa benar sendiri, apalagi egoisnya kita,
pelitnya kita, tidak murah hati terhadap orang. Itu semua yang di dalam yang sedang dilenyapkan. Makanya dikatakan, aku akan melenyapkan. Jadi walaupun ini firman-Nya untuk seluruhnya, tetapi firman ini juga bisa untuk kita sendiri. Disitulah kita melihat pekerjaan Allah. Sampai ke yang terkecil sekalipun. Jadi seolah-olah diri kita ini kan, dalam kita ini kan ada juga makhluk-makhluk kan. Ada juga kan virus-virus baik kan. Kalau berbicara mengenai kekebalan tubuh, apa nggak berbicara mengenai itu? Ada bakteri-bakteri baik kan? Yang bisa membusukkan di sini ada semua sudah dalam kita ini ada. Kita ini kayak alam semesta saja. Makanya saudara, lucu ya, listrik kan itu bisa dihasilkan lewat ini. Sekarang ini saudara, ide-ide orang buat listrik ini, itu saya kok bisa ya kayak gitu ya. Jadi bisa membuat dari hal-hal yang sederhana gitu, yang kecil gitu bisa menaikkan daya. Gitu. Dari baterai 3,5 volt itu bisa membuat lampu biasa atau kipas angin itu bisa hidup gitu. Tapi tahu nggak saudara? Ada namanya belut listrik. Bayangkan belut bisa menghasilkan listrik yang tegangan tinggi. Itu bisa membunuh seekor buaya. Belut bisa menghasilkan listrik. Coba. Kok bisa? Jadi saudara, sebetulnya saudara, di dalam diri setiap kita ini, jadi ketika kita pada posisi merenungkan, berdiam diri di hadapan Tuhan, disinilah namanya kita melihat Tuhan atau wajahnya Tuhan dengan jelas. Baik, sudah sampai jam 6. Ini memang nggak bisa lewat lagi, saudara. Ya, baik. Kita lanjutkan besok ya. Nanti saudara dengarkan lagi siaran ulangannya ya. Makanya saya selalu, kalau saudara punya waktu senggang, lihat gitu. Nggak ada ruginya, saudara. Ya, nggak mungkin saudara nggak punya waktu senggang. Karena terbukti saudara kan pasti lihat status. Ya, dengerin. Lebih baik dengerin ulang daripada ya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Oh, Engkau yang sudah memimpin kami. Semakin hari penjelasan kami, penglihatan kami semakin jelas, pendengaran kami semakin tajam. Kami bersyukur seluruh tubuh kami ini kami taklukkan kepada pikiran dan perasaan Kristus. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati. God bless.